Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakam yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Hadirin wal hadrat rahimakumullah. Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikologi, di dalam bukunya yang berjudul Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan, identitas agama merupakan identitas yang sangat sentral bagi masyarakat Indonesia dibandingkan dengan identitas ras, suku, dan nasionalisme, karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait dengan identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Namun di sisi lain, hadirin, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan, terbukti oleh adanya intoleransi antar umat beragama. Hadirin, masih ingatkah kita peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, dan pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah? Peristiwa-peristiwa tersebut adalah bentuk intoleransi. Sedangkan negara kita disebut-sebut sebagai negara yang toleran. Inikah yang dinamakan negara toleran yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencuri persatuan? Betul, hadirin? Lalu, bagaimana konsep Al-Quran dalam menyikapi persoalan tersebut? Maka, pada kesempatan yang berkah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Moderasi Beragama, Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin. Landasan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338, beliau menjelaskan, yakhbaru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin, ay arsahu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menjelaskan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. Kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau yang dikenal dengan istilah ummatan wasaton. Umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanya dalam materi, akan tetapi memerlukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sungguh sayang hadirin, fenomena yang sering terjadi sepanjang peradaban dan terus berulang adalah ketidakadilan pemimpin dan akibat radikal yang sering terjurus pada aksi saling alat, saling garuk, Saling tepat. saling tanjak, Bahkan saling bacok. eksisnya hadirin marak terjadinya pertikaian dan peperangan yang terjadi antara kelompok, agama, dan suku sampai berujung pada pembunuhan satu sama lain. Oleh karena itu, moderasi beragama harus kita lakukan. Sejarah membuktikan bahwa Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, Apalagi teroris. melainkan Islam adalah ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini terjadi aksi-aksi Terorisme. peperangan yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi saya katakan, ini bukanlah ajaran agama Islam, melainkan hanya merusak agama Islam. Bagimu agamamu. Bagiku agamaku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari syarhan kami tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada diri kita. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati, Menghargai. untuk sampai pada semboyan kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. berbeda-beda tetapi tetap satu, satu nusa, Satu bangsa. Satu tanah air Indonesia. united we stand, divided we fall. Mutahaddin naqafu mutafarriqin naskut. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kami akhiri syarhan kami akan menyampaikan sebuah lagu yang kami ubah liriknya. Hidup di era modern ini butuh inovasi dan kreativitas. Dengan modal iman, ilmu, amal yang harus kita miliki